Wabarakatuh. Kembali lagi di 107,7 FM Rafada, Radio Fakultas Dakwah, Radio Pendidikan, Informasi, Hiburan, dan Keislaman yang selalu mengudara di lantai 3 Gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4,5 Kota Banjarmasin. Bertemu lagi di program acara Podcast Mahasiswa bareng Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang akan membahas tentang muda berkarya, muda bermanfaat, dan muda menginspirasi. Dengan host kita yang kece yaitu Nursiah dan bintang tamu kita pada hari ini yaitu Abdul Hakim SPD selaku owner AHA Produk, owner Happy Kipim Henna Art, kemudian owner official @yourgift.id. Kemudian bintang tamu yang selanjutnya yaitu Agus Ridho Hidayat selaku owner mi.gorengpedasbanjar.id. Setelah ini program acara kita akan dipandu oleh Nursiah. Kepada Sia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih semuanya. Baik sahabat Rafada, kembali lagi di 107,7 FM Rafada, Radio Pendidikan, Informasi, Hiburan, dan Keislaman yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tepatnya di lantai 3 Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Nah, tentunya nih sahabat Rafada, semuanya jangan lupa saksikan live kita di @Rafada UIN dan on air kita di 107,7 FM. Nah, jadi buat kalian yang mau tanya-tanya atau mention, titip salam, request lagu, silahkan join ke live Instagram kita dan langsung saja nih klik di kolom komentar di sana. Oke, nah sebelumnya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang belum tentu bisa jadian. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Nursiah, saya merupakan mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2019. Jadi udah gak kerasan ya teman-teman, aku udah ada di semester 6, bisa dibilang semester yang cukup berumur nih ya. Dimana aku yang sana sini layeh-layeh, tiba-tiba harus berhadapan dengan proposal skripsi. Bentar lagi teman-teman bakal KKN, bakal mikirin skripsi, dan bakal ngerasain kerasnya dunia perjuangan skripsinya. Dan buat teman-teman di luar sana, jangan lupa nih doain aku, mudah-mudahan cerita perjalanan skripsi aku lancar sampai habis nanti ya teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya buat kami juga nih, nggak lupa menghimbau buat sahabat Rafada di luar sana, tetap selalu menggunakan yang namanya masker, yang namanya menjaga jarak, dan apalagi nih hari hujan gini ya. Karena informasinya hari ini Banjarmasin dilanda hujan yang cukup derasnya dan terjadi banjir di beberapa titiknya. Jadi buat teman-teman sahabat Rafada di luar sana, tetap selalu berhati-hati dalam berkendara dan jangan ngebut-ngebutnya karena licin ya. Dan mudah-mudahan kos-kosan mungkin atau rumah teman-teman di luar sana yang dilanda banjir, mudah-mudahan banjirnya cepat surut ya teman-teman. Amin. Oke, nah tentunya di hari yang sama seperti hari Senin seperti biasanya di jam yang sama, kalian bakal bertemu dengan program acara dari Dema FDIK periode 2022-2023. Apalagi sih kalau bukan podcast mas, yaitu podcast mahasiswa yang tentunya bakal menghadirin bintang tamu yang sangat luar biasa ya teman-teman. So, untuk kali ini kami mengangkat tema muda berkarya, muda bermanfaat, dan muda menginspirasi. Nah, tema yang sangat keren ya. Dan gak afdol ya rasanya kalau kita tidak menghadirkan bintang tamu yang sangat berkualitas juga tentunya. Nah, maka dari itu tadi saya udah perkenalan dan saya lanjut nih buat kedua narasumber saya yang sangat kece ya, yang sangat
ganteng, tampan, menginspirasi ya. Oke, silakan ya Bang ya buat memperkenalkan dirinya. Oke, boleh dari Bang Hakim dulu deh. Oke, selamat siang semua pendengar Radio Rafada. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Saya juga alumni dari Universitas Islam Negeri Antasari. Tepatnya di tahun 2017 saya menyelesaikan prodi S1 saya di universitas ini. Dan setelah itu saya juga melanjutkan pendidikan saya di Yogyakarta, yaitu PAPMI Yogyakarta Fashion School. Selama 2 tahun saya di sana. Dan setelah itu saya memutuskan untuk balik lagi ke sini untuk berkarir di Kalimantan Selatan, untuk mengenalkan lagi apa yang ada di Kalimantan Selatan tentunya. Dan sekarang kesibukan saya adalah menjalankan usaha saya di bidang jasa. Salah satunya yaitu AHA Production, yaitu bergerak di bidang jasa fashion yang menjadikan tempat itu sebagai teman-teman atau customer saya yang akan membuat sebuah busana by custom yang cuman mereka punya, ya istilahnya sekarang ya limited edition ya, seperti itu. Oke, keren ya, udah pendidikan di UIN Antasari, pendidikan lagi nih ya di luar. Emang suka berpendidikan ya, maksudnya suka belajar terus ya. Ya, namanya kehidupan yang kita harus belajar, tapi Benar, kita benar. kembali lagi melihat bagaimana peluang yang ada. Karena kalau kita cuman terpaku dengan ibaratnya kita nih setelah selesai kuliah atau setelah selesai pendidikan jurusan apapun itu, tidak menutup kemungkinan kita tidak bekerja di bidang yang itu. Karena Iya, betul. peluang pekerjaan sekarang adalah apa yang menjadi keahlian kita, apa yang menjadi keterampilan kita, itu yang paling ditonjolkan. Karena kalau cuman modal ijazah, ibaratnya kuliah lulus udah gitu aja. Benar-benar. Tapi kebingungan juga pada akhirnya, apalagi kan saya background pendidikan S1 PGMI. Yang seperti kita tahu, PGMI di mana-mana banyak ya lulusan PGMI. Banyak banget. Iya, tapi kenyataannya lowongan yang ada di luaran itu sangat minim. Bahkan ibaratnya banyak teman-teman saya juga yang lulusan PGMI pada akhirnya juga banting setir ibaratnya, bukan sebagai seorang tenaga pendidik di instansi madrasah hidayah, tapi akhirnya mereka juga melihat peluang usaha akhirnya. Iya sih, benar-benar. Oke, lanjut nih ke narasumber kita yang satu lagi nih. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih buat penyiar Radio Rafada. Memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Agus Widya, masih berstatus mahasiswa pastinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nama saya Agus Ridho Hidayat, untuk umur masih anum. Sama dong, saya juga masih anum. Untuk apa namanya nih? Untuk usaha sendiri yaitu Mikrofinans Banjar, yang dimana kita memperkenalkan juga khas-khas Banjar di dalamnya, mengkolaborasi lah produk mie tadi dengan produk-produk yang khas daerah supaya lebih meningkatkan daripada eksistensi produk lokal khususnya Kalimantan Selatan. Oke, jadi Bu Hanpian berdua ini berada di bidang yang berbeda ya? Ya. Bang Hakim ada di bidang pendidikan dan Bang Agus ada di bidang kulinernya. Oke, saya mau tanya nih ke Bang Agus dulu. Kan Bang Agus sih masih berstatus sebagai mahasiswa gitu kan ya, tapi sudah memulai karya nih dengan usaha mie goreng pedas Banjar. Kira-kira gimana sih? Gimana ya caranya? Maksudnya membagi waktu, kan pasti kuliah, apalagi sudah semester yang lumayan berumur gitu kan ya. Terus harus mendedikasikan dirinya juga nih kepada suatu usaha yang sedang dijalani. Itu kira-kira gimana sih gitu? Oke, kalau mendedikasikan sebuah usaha itu sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing. Karena kalau kita melihat kalau kita melihat sebuah peluang atau sebuah usaha itu kayak sejenis melihat masa depan gitu. Nah, jadi semua itu dilakukan karena diri kita seorang. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Jadi ini gue campur aduk lah bahasanya, masalahnya males banget pakai bahasa Indonesia. Jadi ketika mencoba usaha itu kan pastinya bermodal dengan keyakinan, lawan tekad. Nah,
ketika dulu itu awal-awal usaha itu kan cuma reseller, habis itu buka usaha sendiri yang namanya itu cemilan Baiman, cemilan Barasi Nyaman. Nah pada waktu itu tuh ada 2 usaha yang menjalani. Yang pertama itu ada cireng hamil, terus itu ada pentol pedas. Nah setelah itu baru bukalah yang namanya mie goreng pedas Banjar. Yang dimana pada waktu itu juga ketertarikan usaha itu sebenarnya gara-garanya tuh pacar. Termotivasi dari situ ya berarti ya? Wow. Pacar yang memotivasi. Masih sampai sekarang? Alhamdulillah pacarnya sudah nikah, saya belum. Aduh sakit. Masya Allah. Tapi nggak apa ya, ada hikmah ya di balik semua itu kan? Iya, di balik semua itu ada hikmah, banyak hikmahnya yang didapat. Hikmahnya besar banget ya, kayak keren sih ya. Orang biasanya kan habis putus galau brutal, sakit hati, ini langsung boom memiliki usaha yang cukup besar juga gitu ya. Keren sih. Terima kasih udah sama pacarnya nih sudah memotivasi sampai detik ini. Iya bang. Nggak, oke, itu jokes aja, oke. Nah, jadi lanjut ya. Ya buat sahabat Rafadi di luar sana, for your information juga nih ya, bahwasanya kedua narasumber saya pada hari ini merupakan perwakilan dari Kota Banjarmasin ya, pada ajang pemilihan Pemuda Pelopor tingkat provinsi tahun 2022. Nah, alhamdulillah mereka berdua memang bisa memenangkan ya pada ajang lomba tersebut. Keren sih ya, berprestasi, menginspirasi, berguna dan bermanfaat. Apa adanya saya gitu ya kan, masih mahasiswi kami gitu. Aduh, jadi beban orang tua. Jujur saya insecure nih pada hari ini ya sahabat Rafada semuanya. Kayak kapan saya bisa seperti kayak kalian gitu. Kapan sih bisa memulai usaha, memulai langkah baru gitu ya. Oke, nah tadi kita lanjut dulu nih ke narasumber kita, Bang Hakim ya. Tadi ada owner dari AHA Produk, owner HPGP Hana Art, dan official Your Gift. Boleh dong dijelasin kira-kira AHA Produk tuh apa sih gitu? Apakah baju, fashion atau tas atau gimana sih gitu? Oke, jadi AHA Production itu bergeraknya di bidang jasa, tapi terkhusus untuk bidang fashion. Misalkan nih, saya itu kan ibaratnya punya usaha di bidang AHA Production, jasa. Jadi teman-teman misalkan yang mau bikin desain baju yang cuma teman-teman aja yang punya satu, misalkan di Kalimantan Selatan, kalian bisa langsung ke AHA Production. Jadi uniknya itu di sana. Jadi kami buka usaha itu memang adalah targetnya seperti yang kita tahu sekarang. Generasi anak muda sekarang adalah mereka lebih suka yang fashion itu limited edition. Yes, Mereka cuman mereka aja yang punya. Beda kan ibaratnya yang generasi sebelum kita, misalkan mereka lebih senang lihat apa yang lagi tren di pasaran. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga ibaratnya karena kita bergerak di bidang jasa, apa yang orang mau ya kita bikin kayak gitu. Itulah peluangnya. Jadi itu lebih bergerak di bidang fashion kayak baju, busana ya seperti itu. Benar-benar, berarti ini contohnya nih, saya mau bikin baju yang khusus buat saya nih sendiri nih kan. Terus saya datang minta desainkan gitu. Terus kalau untuk bahannya apakah langsung dari AHA Production atau saya bawa sendiri atau gimana nih? Oke, jadi misalkan nih kakaknya mau datang bikin baju, cuman kakaknya aja yang punya, misalkan itu bisa kita desainkan dulu. Nanti ada tahap proses, misalnya kita komunikasikan dulu, konsultasikan dulu, sampai desain itu benar-benar deal, fix untuk dieksekusi. Jadi dari bahan juga kita konsultasikan, apakah mau bahan yang jenis apa. Misalkan kan dari jenis kain aja udah banyak tuh jenisnya. Iya, benar. Jadi kita lihat lagi si pemakainya suka yang jenis apa, seperti itu. Jadi kita desain dari desain tadi kita sudah menentukan desain itu dari warna, motif, detail dan lain sebagainya. Terus nanti untuk bahan itu disesuaikan. Misalkan cuma punya budget sekian, tapi pengen punya baju yang ini seperti ini. Tapi kalau kita bikin dengan bahan yang ibaratnya yang kualitasnya bagus, otomatis kan dana yang disiapkan itu harus besar. Jadi cuman misalkan si calon customer cuma punya sekian, kita usahakan harus selesai dengan budget sekian. Misalkan nih pertama kualitas bahan kita turunin sedikit misalkan, terus detailnya mungkin ada beberapa bahan
yang kita turuni standar harganya, tapi hasil akhirnya mirip seperti yang diinginkan. Looknya itu seperti mahal, tapi istilahnya itu minimum budget maksimum style kayak gitu. Keren ya. Tuh berarti buat sahabat Rafada di luar sana yang pengen punya style limited edition, just aja tuh langsung datengin tuh AHA Production ya, dan bisa hubungi langsung tuh di situ. Ya, dan lanjut nih ada Hapa Kipim Henna Art. Oke, jadi Hapa Kipim Henna Art itu sebenarnya usaha saya yang di bidang jasa bikin henna. Itu biasanya untuk akad nikah, wedding, atau cuma sekedar untuk main-main aja. Kadang ada customer seperti itu cuma bikin lagi pengen deh henna nih gitu. Ya sudah dibikinin aja, lebih ke ya itu buat acara akad sama wedding biasanya. Itu memang Bang Hakim sendiri yang Iya, henna? saya henna akan langsung sendiri. Wow, emang gimana tuh bisa jadi ngehenna tuh kan agak rumit ya ngelukis tangan. Iya. Belajarnya cukup lama atau memang sudah punya skill dari dalam diri? Nah, dulu awalnya waktu saya masih di mahasiswa di UIN, Antasari ini saya masuk Sanggar Al-Banjari. Ya tentu lah teman-teman tahu Sanggar Al-Banjari ya, tetangga sebelah. Iya, benar. Nah, jadi di sana saya belajar mendalami kaligrafi bidang mushaf yang memang harus menekankan detail interiornya dan lain sebagainya itu. Nah, dari sana akhirnya belajar dan bisa. Akhirnya kalau cuman sekedar dulu nggak terlalu menjiwai banget di bidang kaligrafi yang mushaf. Jadi kalau ada acara MTQ cuman nggak terlalu ambisi lah untuk masuk di MTQ. Akhirnya ya sudah, karena memang dulu tertariknya di bidang fashion, akhirnya beralihlah ke sana, desain ke bidang fashion. Jadi ibaratnya ketertarikan itu memang dari awal, memang sejak dari kecil sudah ketertarikan, suka menggambar dan lain sebagainya itu. Terus akhirnya di kampus ketemu Sanggar Al-Banjari dan difasilitasi dengan luar biasa. Akhirnya dari situlah ada peluang untuk memulai sebuah usaha. Jadi sebenarnya bukan berarti kita sebagai mahasiswa cuman ke kampus, kuliah, pulang. Sebenarnya banyak yang bisa kita maksimalkan di kampus. Misalkan kakak-kakak di sini ya ibaratnya pasti berorganisasi, dan salah satunya ini di radio ini ibaratnya mungkin bidang kita memang berbeda. Tapi belum tentu misalkan saya dan Kak Agus kalau disuruh siaran di sini mungkin bakalan membagongkan ya pembahasannya. Ya jadi punya keahlian masing-masing sebenarnya. Kalau memang kita punya skill di sana, kita punya ketertarikan di sana, ya sudah asahlah di sana seperti itu. Jadi bukan berarti kita ikut-ikutan teman lagi buka usaha kuliner, misalkan teman lagi buka usaha fashion, saya harus ke sana juga. Tidak sebenarnya. Jadi kita bagaimana cara melihat peluang dan bagaimana potensi kita juga. Kalau kita memaksakan misalkan nih, kayak Kak Agus mau bidang fashion tapi sebenarnya keahliannya di bidang kuliner, tapi akhirnya kan tiba-tiba putus di tengah jalan. Sebenarnya itu harus diperlukan konsistensi juga. Terusnya ada official YouTube dan ID. Nah itu adalah usaha di bidang yang selalu mengudara di lantai 3 yang kita kasihkan ke orang lain. Ibaratnya sekarang kan lagi tren tuh kayak macam-macam snack buket dan itu dan sebagainya. Terus ada figura 3 dimensi dan ya itu salah satunya itulah produknya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman mau bikin kreasi mahar dan lain sebagainya bisa bikin di sana di yourgift.id. Tapi lebih sering kita sekarang kan mahasiswa ya tentunya yang sering ngasih bingkisan ke temannya yang baru selesai seminar proposal, baru selesai sidang skripsi atau lagi acara wisudaan. Biasanya kan teman-teman cari hal yang ibaratnya mengasihkan ke temannya tapi dalam bentuk produk. Ya itu salah satunya yang lagi hit sekarang. Iya benar. Iya. Lagi hits-hitsnya buket-buketan ya. Iya, gak cuma di acara itu. Kalau lagi anniversary sama Ayang dikasih buket, lagi ulang tahun dikasih buket. Iya. Tapi tadi menarik sih ya, jarang-jarang nih lah ya saya temuin cowok itu bisa nge-henna art gitu. Biasanya kan pekerjaan sedetail itu tuh kebanyakan cewek nih ya, tapi iya, ini sangat keren sih ya. Saya nemuin satu cowok yang memang ya maksudnya punya potensi bisa sampai di situ gitu. Dan keren sih, dan minder saya ngegambar aja nggak bisa gitu, apalagi nge-henna art gitu. Masang kutek aja belepotan gitu kan, apalagi ngelukis tangan. Keren sih, keren, yang perlu di applause loh dia ya. Ya, biasanya kebanyakan cowok ya ibaratnya mulai usaha
kebanyakan gengsinya dulu. Padahal kan ibaratnya tidak semua bidang yang ibaratnya dianggap sesuatu hal yang tabu bagi laki-laki. Misalnya kayak fashion aja ya, kita lihat aja desainer di luaran sana banyak yang cowok gitu. Bahkan henna art sekarang banyak cowok juga di luaran sana, bahkan karyanya sangat luar biasa. Ibaratnya bisa mampu bersaing dengan para cewek-cewek yang biasanya ya suka detail, apalagi yang dengan hal-hal yang berbau feminim ya ibaratnya. Jadi kalau di Kalimantan Selatan apalagi di Banjarmasin sekarang memang masih hal yang tabu ya, hal seperti itu. Bahkan kadang saya juga pernah ya dibilang teman-teman juga, ngapain kamu bikin usaha kayak gitu, kayak cewek aja. Ya sudah, karena itu memang peluangnya, selagi memang menghasilkan kenapa harus gengsi. Sebenarnya seperti itu. Kebanyakan cowok masih malu untuk memulai sesuatu padahal mereka punya potensi di bidang itu, tapi masih bingung untuk mencari sebuah wadah yang memang mereka merasa diapresiasi. Jadi sebenarnya ya dari sekarang ya sebenarnya tidak menjadi masalah hal yang seperti itu. Kalau kita memulai sesuatu, apalagi ya ibaratnya cuman memikirkan apa kata orang, apa tanggapan orang lain, kita bakal cuman jalan di tempat aja. Jadi kita memang punya potensi di bidang itu. Kalau memang itu ibaratnya menjadi sebuah peluang usaha yang bakal nanti menghasilkan dan juga berdampak positif untuk diri kita sendiri, dan selagi itu tidak merugikan orang lain, ya kenapa tidak kan? Benar ya. Intinya jangan terhalang gengsi ya. Iya betul. Dan kebanyakan juga sekarang tuh jadikanlah hobimu sebagai pekerjaanmu ya. Iya. Supaya sesuai dengan passionnya nih ya. Oke, sebelum kita lanjut nih ya ke narasumber kita yang satu lagi, ini ada pertanyaan nih dari saya, oke. Gimana sih caranya sih ngilangin gengsi gitu nah buat ngadain suatu usaha? Nggak cuma cowok, cewek, kan sama-sama gengsi itu pasti ada dalam diri kita sendiri kayak gitu, kayak takut diejek-ejek teman-teman, takut gagal, takut nggak sesuai ekspektasi. Nah, kira-kira gimana sih tips ala Bang Hakim gitu? Oke, jadi gini ya ceritanya. Kalau kita mau memulai sebuah usaha, tapi kita gengsi duluan, yakin nggak bakal berhasil. Jadi untuk membuang gengsi itu sebenarnya rada susah ya, karena memang sudah menjadi darah daging, ibaratnya sudah terbiasa dengan hal-hal yang ibaratnya kita sudah berada di zona nyaman kita. Terus kita mau pengen keluar, ternyata dari lingkungan terdekat kita, misalkan dari keluarga, teman-teman, bahkan meremehkan kita. Tapi salah satunya waktu itu saya memang pernah ibaratnya itu saya bahkan dari selesai S1 mau ngambil bidang fashion itu, orang tua saya tidak mendukung sama sekali. Nah, di situ juga saya dapat ibaratnya ya bulian lah dari teman-teman. Kok cowok belajar desain nanti kamu jadi ya feminim lah, ya ibaratnya gitu. Ya sudah, ya santai aja. Memang dari pertama, misalkan dari 1 tahun pertama itu memang baper dulu, pasti galau setelahnya, bimbang nih mau dilanjutin apa enggak sebenarnya. Tapi ya sudah, memang peluang usaha yang besar adalah di sana. Jadi buat apa malah, akhirnya pelan-pelan bikin karya dan akhirnya bisa dikenal orang ya dari situ. Akhirnya teman-teman yang membuli saya, akhirnya mereka kagum dengan apa yang saya lakukan. Buktinya saya bisa berhasil walaupun awalnya memang diremehkan. Jadi misalkan kita dapat suatu hal yang tidak mendukung kita dari lingkungan, apalagi keluarga ya ibaratnya, itu ya buktikan, salah satunya adalah buktikan kalau memang kita bisa maju dengan apa yang kita inginkan, salah satunya itu. Tapi akhirnya sekarang keluarga saya mendukung sekali karena apa yang saya hasilkan mereka sudah bisa melihat bukti nyatanya. Dulu cuman sekadar omongan aja nih dari seorang hakim ibaratnya, mau bikin ini, tapi belum ada bukti nyatanya. Tapi sekarang sudah bisa dibuktikan, akhirnya orang-orang tahu, dan dari situlah kita muncul percaya diri. Nah, dari situ pelan-pelan sih memang perlu proses yang panjang untuk menghilangkan gengsi. Apalagi ibaratnya di lingkungan kita, mahasiswa ya tentunya. Biasanya mahasiswa ini dari segi penampilan aja mereka sudah menentukan sebelum berangkat ke kampus, apalagi perempuan ya biasanya. Soalnya dari kepala sampai ujung kaki itu ya harus ditentukan lah hari ini mau pakai baju apa, outfit apa gitu ya. Jadi dari situlah ibaratnya kita mencari muncullah sebuah peluang ya.
kita bikin sebuah usaha yang memang memfasilitasi itu. Jadi dulu waktu masih mahasiswa saya bikin baju untuk diri saya sendiri aja sebenarnya, karena saya suka bikin desain, saya bikin gambar, saya kasih ke orang lain itu tidak bisa dieksekusi, biasanya pasti mengecewakan hasilnya. Terus dari situlah mulai belajar, akhirnya mulai membuktikan walaupun ya itu tadi kepercayaan dirinya masih kurang pada masa itu, karena dari keluarga tidak mendukung, teman-teman juga mencemooh hal-hal yang seperti itu karena masih tabu ya di lingkungan kita, apalagi Banjarmasin. Tapi sekarang sudah mulai melek lah ibaratnya. Banyak desainer muda sekarang yang notabene adalah laki-laki, tapi memang karya mereka juga luar biasa seperti itu. Nah mungkin seperti itu tipsnya, pelan-pelan aja sebenarnya. Kita kalau memang diremehkan orang lain, tidak percaya diri, masih gengsi, ya itu wajar, karena memang semua orang pasti memulai sesuatu yang bertolak belakang dengan kebiasaan kita. Ibaratnya sudah keluar dari zona nyaman kita, itu pasti perlu penyesuaian dan itu perlu proses. Dan kalau mau membuktikan, ya lanjutkan aja. Kalau memang punya potensi di sana, lanjutkan dengan eksistensi, dengan istiqomah ya istilahnya, dengan konsistensi. Akhirnya bisa dengan harus ada buktinya dulu, biar orang lain itu percaya bahwa kita memang bisa, dan dari situlah kita bakal percaya diri. Nah mungkin seperti itu. Oke, jadi ngebuktiin ngebalas cemoohan orang tuh bukan dengan cemoohan balik ya, tapi Iya, dengan sebuah pencapaian. pencapaian seperti Buktikan itu. dengan pencapaian nih kalau kita bisa. Oke, sebelum kita lanjut perbincangan kita ke narasumber kita satu ini, kita mau ngasih lagu dulu nih buat teman-teman Rafada di luar sana. Jadi buat teman-teman di luar sana yang lagi ngerjain tugas, yang lagi istirahat, atau lagi ngapain, selamat mendengarkan. Oke, balik lagi di 107.7 FM Rafada. Masih bersama saya Sia dan dua narasumber kita yang sangat kece pada hari ini. Nyambung pembicaraan yang tadinya. Tadi sudah kita bincang-bincang dengan narasumber kita yang satunya. Kali ini kita beralih ke narasumber kita yang kedua. Ada Bang Agus nih sebagai owner mie goreng pedas Banjar. Oke, boleh dijelasin dong Bang sedikit tentang mie goreng pedas Banjar nih. Oke, terima kasih. Sebelumnya kalau mie goreng pedas Banjar sendiri kan produk mie goreng pedas Banjar sendiri kan terinspirasi dari channel YouTube ya pastinya. Pada waktu itu karena COVID-19 di tahun 2020 kita coba kemarin lagi nih dari usaha cemilan ke usaha makanan berat ya. Dan pada waktu itu mencoba makanan-makanan yang belum terpopuler di Banjarmasin, dan pada waktu itu nemu yang namanya mie dan rasa pedas. Lalu kita kombinasikan, alhamdulillah sebelum kita penjualan kita coba untuk yang mempromosikan lewat teman-teman. Nah gitu. Jadi testimoni lah kepada kawan-kawan sama mahasiswa, dan pada waktu itu kita coba untuk sharing juga nih ke yang mentestimoni tadi berapa followersnya apa segala macam. Nah di situ dapat kita kontrol bahwa ini kawan menarikkan budget, dan kita lihat juga kekawanannya ini memang passionnya ketujuh kulineran kah atau kada ketujuh kulineran. Nah ini, dan kemarin itu awal-awal itu langsung kita gebrakan dengan testimoni tadi dengan beberapa orang yang pastinya dengan target pasar yang pas. Nah dan pada waktu itu juga kita ready testimoni, dan alhamdulillah responnya baik, dan banyak menanyai juga tentang mie goreng pedas Banjar sendiri. Nah dan dibalik ini semua juga dibalik usaha ini ketika kita ready pun juga banyak yang pesan. Nah akan tetapi produk ini masih produk yang abal-abal lah bahasanya pada di awal itu, karena kita hanya sekedar memakai rasa pedas dan aneka topping yang memang sudah banyak lah di Banjarmasin. Nah akan tetapi berjalannya waktu kita juga ada juga campur dengan iwak rabuk haruan yang pastinya itu adalah khas daripada Kalimantan Selatan sendiri. Nah ya itu salah satunya ada di iwak rabuk haruan sendiri, dan juga ada juga variasi yang kekinian yaitu keju. Nah parutan keju. Jadi kita ada juga macam-macam sih, kada cuma hanya sekedar
Rabu Haruan aja, tapi kita juga memodernisasi yang khas sekarang gitu. Sekarang kan Rabu Haruan sudah sudah kurang diminati oleh masyarakat. Kenapa jadi kurang diminati? Karena memang kemasan atau packagingnya mungkin kayak seperti itu aja. Nah, maka dari itu kita coba untuk kolaborasikan, dalam artian kita coba mengenalkan lagi nih bahwa Ewok Rabu Haruan dasar nyaman bila dicampur apa-apa. Nah, salah satunya mie goreng pedas Banjar, dan alhamdulillah ketika kita readykan itu dengan Ewok Rabu Haruan, responnya pun baik juga alhamdulillah. Seperti itu kalau dari segi produk. Mengkolaborasikan mie kekinian dengan makanan khas Kalselnya. Oke, nah terus untuk mie goreng pedas Banjar itu sendiri, apakah Bang Agus sendiri yang mengolah? Terus apakah ada apa sih rumah produksinya atau ada standnya kira-kira? Oke, kalau produksi mie goreng pedas Banjar sendiri itu kita masih yang namanya membeli produk mie tadi. Nah, akan tetapi kita pun juga ada beberapa partner kerja juga di beberapa wilayah, dan ini juga yang membantu sebenarnya. Nah, jadi untuk sekarang ini mie goreng pedas Banjar ini untuk produksi itu ada beberapa wilayah lah. Kenapa jadi ada beberapa wilayah? Karena ulun sendiri pun belum bisa lagi membackup akan keseluruhan daripada permintaan konsumen. Nah, karena kita target pasarnya sekarang, dulu kan memang kalau perjalanan usahanya, perjalanan marketingnya itu kita hanya sekedar men-share di Facebook, di WA, di grup-grup apa segala macam, bahkan ibaratnya banyak problem lagi di situ. Nah, setelah itu kita coba untuk pasarkan ke kawanan kita yang begawi di sebuah perusahaan atau kantor-kantor. Nah, yang dimana ini nantinya bagiannya memesan itu sekali banyak, tapi awal-awal memang sedikit, tapi semakin banyak dan sampai banyak keteredoran dan akhirnya membuka di wilayah-wilayah lain. Dalam artian ini mahasiswa juga, ketika itu tuh kita coba bantu mereka kan juga dari segi ekonomi, kan mahasiswa berpenghasilan itu keren gitu. Nah, daripada ibaratnya mahasiswa hanya sekedar lebih mementingkan outfit lah ibaratnya, keluar ini apa segala, ini kan ibaratnya berpenghasilan hanya bisa memiliki outfit apa segala macam, intinya itulah. Nah, jadi kita berikan ke mahasiswa tadi bagian yang memproduksi di rumah, dan alhamdulillah lancar-lancar aja sampai sekarang kayak gitu. Nah, itu Bang yang kalau produksinya, jadi kada hanya sekedar ulun aja yang produksi, mereka pun memproduksi juga. Nah, itu. Kira-kira berapa orang tuh yang terlibat dalam pemproduksian mie goreng pedas Banjar? Oke, kalau memproduksi itu ada 5 orang lah. Cuman kembali lagi kalau dalam sistemnya itu kita berlima ini bergiliran. Kalau ibaratnya sebenarnya kalau mau ready setiap Senin sampai Minggu pun bisa. Cuman bergiliran, jadi misalkan nih si A atau si B kada kawa menggawi ini, berarti si A yang dioper atau ulun pribadi yang mau handle membackup daripada itu. Jadi kita tetap tertutupi tapi tetap ready juga setiap harinya gitu. Berarti masih di rumah kayak gitu, rumah sendiri atau ya, belum ada standnya khusus nih belum. goreng pedas Kita masih Banjar? home industry. Dan target pasarnya pun ya tadi kantor-kantor sama beberapa mahasiswa juga di masing-masing universitas. Cuman kembali lagi kan bahwa kita minim budget dan kayak apa caranya kita bisa berpenghasilan, cuma itu aja sih. Sama juga kan beberapa saya ikuti seminar pun juga kalau kita minim budget, yang bagus usaha itu ya home industry sebenarnya. Nah, itu maka dari itu dilakukanlah home industry dengan strategi yang itu tadi. Nah, alhamdulillah goalsnya ada. Berarti kalau mau pesan mie pedas Banjar nih via Instagram, via WA gitu, Via atau ada rumah yang bisa didatangin langsung? Kalau mau mesen secara kalau kita ibaratnya umum lah, kalau umum bisa lewat WA. Bisa lewat WA, nanti ada pilihan-pilihan, silakan aja pilih mau diantar atau gimana, itu nantinya ada yang mengantarkan. Nah, karena masih home produksi kan bisa ada minimal pemesanan gak sih, atau terserah aja atau pesan satu mungkin boleh kayak gitu? Jadi karena juga dekat juga kan dengan pemerintahan, jadi target kita tuh pada hanya sekedar di di kantor-kantor, karyawan kantor, bahkan dealer ataupun bank, dan iPhone S Borneo juga ada pesan juga. Jadi ada beberapa. Jadi setelah daripada itu kita coba ke pemerintahan kerjasama dengan yang lain, dan ada kegiatan-kegiatan kita support juga ke kelurahan salah satunya juga loh. Jadi ketika itu tuh pesanan tadi itu
itu bisa mencapai sampai 100 pieces dalam seharinya. Cuman kalau rata-rata itu cuma 30 pieces dalam seharinya kayaknya. Misalkan saya nih mau pesen satu aja, bisa nggak? Bisa, Diantar? bisa. Keren ya. Wow. Ada pengantarannya, cuman kalau secara garis besar kan kita lebih fokus di kantor-kantor pegawai karyawan tadi. Supaya apa? Supaya kada terlalu banyak di situ. Kenapa gerang ulun nih jadi banyak ke karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai kantor, karena jujur sebenarnya kalau dalam dunia mesan online tadi masih banyak yang namanya manipulatif. Oh, manipulatif. Ya, jadi orang ada yang mesan sudah kita antar sampai ke rumah, kan ujung-ujungnya pada jadi apa segala macam. Nah, ini yang jadi kendala sebenarnya dalam usaha online ini. Makanya kita siasati dengan cara yang pasti nih, yang pastinya apa kira-kira yang pastinya ya tadi, dengan kita tonjolkan ke pegawai-pegawai ataupun karyawan-karyawan tadi. Nah, sehingga ini bisa menjadikan usaha ini lebih terpopuler lagi. Dan juga selain daripada karyawan-karyawan tadi mesan banyak, kan bagiannya biasanya jam makan siang, bagiannya bisa juga mesan sendiri-sendiri, ibaratnya pada waktu malam nggak segala macam. Dan juga pemesanannya pun kalau secara individual itu biasanya ada kloter. Jadi ada kloter 1, kloter 2, bahkan sampai kloter 4 itu sampai malam. Nah, itu. Cuman untuk beberapa bulan ini kita nggak produksi dulu, karena memang ada beberapa hal yang harus diperjuangkan, kayak kawan-kawan kami kan juga partner kerja ada yang sibuk sempro macam-macam lah, KKN kemarin itu juga. Nah, makanya dari itu biar kita prioritaskan sama-sama masing-masing nih kesibukannya, nanti bakal kita populerkan lagi nih makanan ini, karena salah satu penunjang buat produk lokal, salah satunya Okrabo Karawan tadi. Buat bisa lebih di branding lagi ya ke Iya. depan. Nah, kira-kira terus resep mie pedas goreng Banjar ini sendiri yang tercipta dari Bang Agus sendiri, atau ada bantuan dari siapa gitu? Oke. Kalau resep mie goreng pedas Banjar sendiri itu diambil dari YouTube sih sebenarnya. Cuman ada beberapa yang dimix oleh Kuitan, oleh orang tua. Jadi Kuitan Mama Ulun sendiri kan memadahi bahwa ini kayak itu kalau tahan lawas. Oh, kayak ini rasanya kada pas. Oh, ini rasanya bila kayak ini kata padas. Mang padas tuh kayak gini. Nah, jadi masukan orang tua tuh pastinya Bang, karena memang Bahari kan paham masalah bumbu, apalagi orang tua kayak gitu. Nah, jadi yang dapat dari YouTube tadi coba kita inovasi, terus tuh kita kita modifikasi jadi rasa pedasnya nggak bujur-bujur, pedas benar, kayak gitu. Dan nama-namanya pun nama-nama bahasa Banjar juga. Oke, nah kira-kira ada nggak sih, kira-kira mungkin kedepannya bakalan bekerja sama nih mungkin dengan GoFood, Shopee Food, atau ada memang keinginan untuk buka stand untuk kemajuan mie pedas goreng ini? Oke, tentunya pasti ada. Kadang mungkin tujuan kita ke depannya hendak stagnan kayak gini-gini aja. Pastinya ada tujuannya punya outlet, dan bahkan pun kita berjuang juga nih, mudah-mudahan bisa sampai ke kancah nasional nantinya membuat frozen food, selain daripada hanya sekedar hanya dipublish di dalam sosial media aja. Kita juga coba untuk berjuang untuk bisa ke nasional nantinya. Kalaunya ke Shopee Food tadi sama GrabFood dan lain-lain, kita lihat keadaan. Karena untuk sekarang kita masih bahan basah. Itu pertama. Kalau GrabFood di Banjarmasin sendiri pun kita masih ada yang namanya kurir dari mie goreng pedas Banjar sendiri. Dan itu pun mereka dari GrabFood juga ataupun GoFood gitu. Oke, kita doakan nih sama-sama ya Sobat Rafada, semoga mie goreng pedas Banjar ID nanti bisa membuka outlet ya. Jadi kita para pecinta mie, khususnya teman-teman semua, apalagi saya memang suka makan mie gitu kan, apalagi makan yang pedas-pedas, nanti bisa langsung datang pesan ke outletnya. Oke, nah tadi saya sampai lupa ya untuk Bang Hakim ya. Kira-kira untuk AHA Product dan HPKP Henna Art dan Your Giving ini
apakah memang ada rumah produksinya juga atau memang AHA Produk punya rumah produksi sendiri, terus Yordi punya produksi sendiri atau jadi satu atau gimana nih? Jadi untuk AHA Production dan brand yang lainnya itu masih dalam satu ruang lingkup ya, satu tempat masih. Jadi usaha saya ini langsung satu tempat dengan tempat tinggal saya. Masih belum punya toko yang khusus untuk AHA Production misalkan. Jadi ini masih dalam satu ruang lingkup. Jadi 3 brand langsung dalam satu ruangan ya, satu rumah seperti itu. Terus kalau mau pesan kayak Yordi, terus mau booking henna, mau ini langsung aja datang ke sana atau ada via akun sosial medianya mungkin atau ada yang lainnya? Jadi untuk booking misalkan atau mau pesan di kami itu tinggal chat aja di Instagram atau kontaknya juga ada langsung di sana, atau misalkan mau datang langsung juga diperbolehkan biar orang yakin misalkan mau konsultasi langsung, mau ketemu ya boleh-boleh aja. Karena kita bergerak di bidang jasa, pelayanan adalah yang harus kita berikan yang terbaik tentunya. Karena tidak semua orang kita komunikasikan lewat chat, lewat telepon mereka langsung ngerti. Jadi ada beberapa tipe customer yang memang harus ketemu dulu nih. Kita jelaskan dulu seperti apa sistem pembuatannya, sistem produksinya, bahkan sistem harga dan lain sebagainya, mereka baru paham seperti itu. Ada beberapa customer yang memang harus ketemu langsung biar dia yakin. Iya, biar gitu. meyakinkan Ya. ya. Iya. Nah terus karena tadi kan katanya hasil rangan yang dipakai ini memang produksi sendiri. Terus Ya. aku lihat juga di Instagramnya Bang Hakim ini ada pelatihan atau kelas apa nih buat sasirangan gitu? Oke, jadi sebenarnya itu adalah pembelajaran pembuatan sasirangan bersama disabilitas Kota Banjarmasin. Nah, jadi saya ngajar di sana kepada teman-teman disabilitas Kota Banjarmasin dan rata-rata adalah teman tuli. Jadi teman tuli itu adalah tunarungu ya. Mereka lebih senang disebutnya sebagai teman tuli. Tapi untuk dari beberapa instansi kedinasan itu memang istilahnya adalah tunarungu. Tapi untuk dari kalangan mereka adalah teman tuli. Mereka lebih senang disebut seperti itu. Nah, jadi pembelajaran ini biasanya memang dikhususkan kepada penyandang disabilitas, tapi tidak menutup kemungkinan kami juga memerlukan beberapa relawan, baik itu dari mahasiswa, pelajar, ataupun orang umum di luar sana yang mau bergabung bersama kami menjadi relawan untuk membantu mengajar. Walaupun mereka tidak punya basic bikin sasirangan, tapi tetap kami terima. Yang penting adalah konsistensi mereka untuk membantu sebagai relawan. Jadi plusnya adalah mereka di sana, mereka juga sekaligus belajar membuat sasirangan. Misalkan di kakak-kakak di sini mau bergabung menjadi relawan, tapi bingung tadi bisa bikin sasirangan, tapi di sana pasti diajarkan secara tidak langsung. Relawan juga belajar. Iya. Jadi membantu mengajar, tapi juga belajar. Belajar. Iya, seperti itu. Keren. Itu kira-kira memang intens pembelajarannya atau apa nih jadwal pembelajarannya? Iya, jadwalnya itu setiap hari Jumat biasanya dari jam 3 sore sampai jam 5 sore, bahkan bisa sampai jam 6 sore juga. Itu biasanya di HKSN sana tempat di sekrenya, di Rumah Disabilitas Borneo. Jadi punya kerjasama lah dengan yayasan Rumah Disabilitas Borneo yang memang mereka juga punya peserta didik yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, dan akhirnya membukalah sebuah pembelajaran sasirangan ini untuk teman-teman disabilitas. Dan mungkin bulan depan atau pertengahan bulan ini kami juga mulai program baru di bidang tata busana yang objek pendidikannya juga teman-teman penyandang disabilitas Kota Banjarmasin. Oke, nah terus kenapa sih jadi Bang Hakim terinspirasi kepada penyandang disabilitas gitu ya? Kenapa merujuknya ke sana nih objeknya? Oke, jadi semua itu berawal dari keluh kesah orang tua yang mempunyai anak penyandang disabilitas. Jadi orang tua mereka itu kebingungan nih. Anak-anaknya setelah selesai sekolah datang ke rumah cuman berdiam diri main HP gitu doang tiap hari. Jadi akhirnya teman-teman yang lain juga berpikiran yang sama, akhirnya membuat sebuah kegiatan yang paling enggak mereka itu punya kegiatan lah. Dan akhirnya terbentuklah sebuah kegiatan pembuatan sasirangan. Dan akhirnya itu tujuannya juga berdampak untuk kehidupan mereka.
Yang seperti kita ketahui kan penyandang disabilitas di masyarakat umumnya mereka dipandang sebelah mata tentunya, dan disitulah kami memperjuangkan kesetaraan mereka, bahwa penyandang disabilitas pun juga memiliki keterampilan, bahwa mereka itu bisa diasah sebenarnya. Mereka itu punya keahlian, namun mereka itu cuman belum menemukan wadah yang memfasilitasi mereka untuk berproses menjadi lebih baik. Dan akhirnya bekerja sama dengan yayasan, kami memfasilitasi mereka di bidang pembuatan sasirangan, ada tata busana, terus tata boga juga, sama ada pertanian hidroponik dan perikanan. Nah, itu memang objek yang kami tentukan adalah penyandang disabilitas dulu. Karena seperti yang kita ketahui, kita aja yang sebagai non disabilitas aja kesusahan untuk mencari pekerjaan, betul nggak? Benar. Nah, jadi akhirnya ketimbang kita cuman sebatas niat, angan-angan untuk membantu mereka, ya lakukanlah aksi nyata akhirnya untuk membantu mereka yang setidaknya walaupun mereka tidak punya penghasilan besar seperti pada orang-orang yang non disabilitas, setidaknya mereka punya penghasilan, setidaknya mereka hak mereka di kehidupan masyarakat tuntas seperti itu. Ibaratnya tidak dipandang sebelah mata lagi. Hak kesetaraan mereka sih sebenarnya yang sekarang masih minim di kehidupan masyarakat. Mereka masih dipandang sebelah mata, masih dianggap beban keluarga. Bahkan mereka tidak bisa menjadi orang yang lebih percaya diri karena mereka sudah duluan kedistrak dengan omongan-omongan orang-orang sekitar. Padahal mereka juga punya keterampilan loh sebenarnya. Kalau mereka itu benar-benar diasah. Cuman salah satunya kekurangi itu masih. Tapi pemerintah Kota Banjarmasin sekarang sudah mulai melek dengan penyandang disabilitas. Akhirnya sekarang program kedinasan banyak yang memfasilitasi mereka untuk berproses menjadi lebih baik, untuk mereka menerima pembelajaran misalkan kayak lembaga kursus dan lain sebagainya sesuai dengan keahlian mereka, maksudnya sesuai minat mereka. Misalkan semua orang itu kan beda-beda, apalagi mereka biasanya lebih suka dengan hal-hal yang langsung diaplikasikan dalam kehidupan. Biasanya apalagi kayak bidang tata boga, kalau ibaratnya kita ngajarkan mereka hal berkomunikasi, mereka tentu lemah di bidang itu. Jadi carilah bidang yang memang memerlukan skill, misalkan seperti teman-teman tuli, mereka kan keterbatasan dalam hal komunikasi, tapi mereka masih bisa melakukan hal-hal yang dengan anggota tubuh yang lain, misalkan tangan, kaki dan lain sebagainya, mereka masih bisa, seperti menjahit sasirangan ya, mereka juga bisa, dan beberapa produk mereka juga bisa kami jual sekarang, dan akhirnya mereka juga dapat penghasilan dari hasil penjualan itu. Keren sih ya, belajar, mencoba, terus membuahkan hasil juga nih ya. Yeah. Di samping dia belajar, menciptakan karya, terus berpenghasilan juga nih. Oke baik teman-teman, karena jam sudah menunjukkan jam 15.54 dan artinya tiba waktu asar, dan selamat menunaikan ibadah salat asar buat sahabat Rafada di luar sana, dan mari kita sama-sama mendengarkan lagi di 107.7 FM Rafada. Tentunya ini di segmen terakhir ya, sayang sekali nih ya. Jadi di segmen terakhir ini saya mau nanya nih kepada dua narasumber saya. Yang pertama nih buat Bang Agus dulu nih ya. Gimana sih Bang nih cara membangkitkan semangat untuk berkarya? Karena segmen pertama tadi kan gimana sih caranya menghilangkan gengsi. Terus saya mau bertanya gimana sih caranya membangkitkan semangat nih supaya bisa berkarya, supaya nggak takut gagal. Karena jujur saya punya pengalaman pribadinya ketika saya pernah dulu mencoba lagi zaman-zamannya bisnis online gitu kan, mencoba buat ikutan juga nih ngadain bisnis online, tapi putus di tengah jalan tuh karena ada hasil yang gak sesuai ekspektasi, ada semangat yang down. Nah kira-kira tips apa sih yang bisa kita coba gitu kan? Kalau dari aku pribadi, pengalaman lah. Kalau aku dari pribadi itu coba untuk percaya dengan diri sendiri pasti satu. Terus yang kedua percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Yang ketiga tuh usahakan niatnya jangan pribadi, lebih ke
oh aku hendak membahagiakan kedua orang tuaku, oh aku hendak bisa jadi orang yang berguna, lebih ke sana. Jadi rasa kecewa itu tipis. Jadi ketika kita ibaratnya sedang turunnya turunnya mood nih misalkan, atau turunnya semangat nih, gasan daripada berjuang, gasan usaha tadi itu sedikit. Jadi ketika dibalik itu berataan tuh kita lebih semangat lagi, oh kuitanku kayak ini. Nah ketika ibaratnya kita down, kita pandang mau kuitan, ibaratnya semangat lagi, tambah lagi, muncul lagi ya. Terus sampai ke depannya kita bakal terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Lalu yang namanya rasa kecewa tadi tipis. Kalau kita berandai-andai gasan diri kita pribadi, itu biasanya kayak apa ya lah, banyak masalah kekecewaan. Karena jujur kalau berbicara usaha ini sebenarnya banyak pasang surutnya banyak, dan lika-likunya pun banyak. Dan jujur kalau usaha mie goreng pedas Banjar ini kadang disupport oleh orang tua, salah satunya kuitan laki lah, abah. Karena memang dihambat sini kan bahwa bagus usaha ini yang melanjutkan usaha kuitan gitu, daripada usaha ini yang digawi oleh perempuan. Kan kuliner ini banyak perempuan kan menggawi. Nah ini mungkin kita berbicara mindset sekarang gitu. Aku melihat di kuliner ini lebih banyak peluang usahanya dan lebih banyak hasilnya gitu. Dan juga salah satu usaha yang mengolah aku tuh sampai kadang minta duit lagi dalam kuitan dari semester 6 dan 7, perantara 6 dan 7. Nah mulai dari situ aku pada minta duit lagi, terus bayar UKT, habis itu terus dan lain-lain sampai akhirnya dan lain-lain, pokoknya sampai ke baju apa segala macam kadang minta duit lagi dalam kuitan. Dan dari situ juga banyak hal yang aku dapat ketika aku memegang prinsip kadang lagi minta duit dalam kuitan. Dan kenapa alasannya aku sampai saat ini gak lulus, salah satunya itu karena kemarin ada duitnya, cuman pada waktu itu pas terpakai ke lain. Nah ini yang mau aku ambil cuti gasan kuliah. Nah maka dari itu kalau membangkitkan semangat kembali ke diri kawan-kawan, niatnya yang diwujudkan lain lain daripada keinginan kita. Karena yang namanya keinginan ini tidak habisnya, itu pertama. Dan pastikan kita tuh mempunyai yang namanya grow mindset, yang artinya itu kita berpikir ke depan, berpikir tuh berkembang. Jangan berpikir tuh stagnan, aku berjualan dapat duit hanya sekedar situ aja kah? Ya jangan. Kalau kita bisi usaha yang ibaratnya, oh aku harus bisa mengembangkan usaha nih. Misalkan aku bisi usaha, cuman usahanya jangan stagnan di situ aja. Misalkan kayak aku nih mie, nah aku pun mengusahakan juga kayak apa caranya mengolah bahan nih supaya kawa jadi frozen food, sehingga kita kawa menyebarluaskan keluar gitu. Karena menurutku eksistensi daripada kuliner khas lokal di Wakabu Haruan tadi ini harus dikembangkan. Karena sayang nenek moyang kita tuh mengolah suatu khas masih ya ditinggalkan dengan begitu aja gitu. Kan kita nih sebagai yang andum-andum atau pemuda-pemuda yang harus melestarikan dan mengembangkannya, salah satunya diinovasi atau ditambah lagi varian rasanya. Misalkan siapa tahu kan ada Wakabu Haruan rasa tiramisu, tapi kan mungkin ya kalau nah mungkin itu aja sih, intinya itu jangan pernah berpandangan fixed mindset lah, ibaratnya jangan berpikir yang kayak gitu aja. Sama juga sedikit berjuanglah gitu, walaupun kada pernah dihargai orang lain, dan jangan putus harapan walaupun harapan hanya tinggal sedikit. Itu aja dari gue kalau closing statement. Oke, itu tadi. Terus selanjutnya kita ke Bang Hakim. Gimana sih tadi caranya membangkitkan semangat nih buat berkarya? Oke, membangkitkan semangat ya. Jadi sebenarnya sebelum berkarya kita punya tujuan ya tentunya. Jadi ingat kembali tujuannya kita sudah tanamkan di awal nih, mau bikin karya ini atau mau teman-teman mahasiswa pokoknya kuliah niatnya cepat selesai sekian 4 tahun. Jadi waktu kita semangat kita turun, kita ingat lagi tujuan kita, bagaimana caranya kita mencapai. Dan itu adalah salah satu yang biasanya sih cara saya untuk menyemangati diri kembali, itu salah satunya itu. Selain ibaratnya kita mengingat ya bahwa usia tidak selalu muda dan kita tidak terlalu harus bergantung dengan orang tua, salah satunya itu juga. Jadi untuk membangkitkan semangat adalah kita bikin tujuan di awal, waktu kita mau menuju tujuan di akhir, di tengah jalan kita mengalami patah semangat, minder, tidak percaya diri dan lain sebagainya, kembalilah kita ingat tujuan awal tadi.
Tujuan awal kita misalkan mau cepat selesai kuliah dalam 4 tahun, tapi waktu di semester 7-8 kok skripsi susah amat gitu ya, kok kayak gini amat, dosen pembimbing bikin susah, bikin rewel dan lain sebagainya. Tapi ingat kembali bahwa tujuan akhir kita adalah selesai kuliah dalam 4 tahun. Jadi salah satu metode saya adalah bikin tujuan di awal, setelah proses mulai berjalan tiba-tiba drop, down semangat, akhirnya ingatlah tujuan di awal untuk mencapai di akhir tadi. Nah, salah satunya itu sih metode terefektif dalam pribadi saya. Tapi mungkin setiap orang punya caranya masing-masing ya untuk membangkitkan semangat. Tapi cara saya seperti itu, simpelnya seperti itu. Oke, nah itu tadi teman-teman semua ya, tips sih supaya kita terus semangat nih ya untuk berkarya. Oke, terakhir banget deh ini pesan dari buat ya nih buat para pemuda di luar sana nih yang masih mager, yang masih malu, yang masih kurang semangat buat menciptakan suatu inovasi nih. Boleh deh dari Bang Agus dulu deh, pesan. Oke, dari Bang Hakim. Oke, jadi untuk sahabat Rafada yang tentunya untuk para pemuda yang selalu mendengarkan, setia menjadi pendengar Rafada, bagi teman-teman anak muda ya tentunya jangan pernah merasa minder untuk melakukan sesuatu hal yang positif selagi itu tidak memberikan dampak negatif bagi kita dan tidak merugikan orang lain. Lanjutkan. Jadi pesan saya untuk teman-teman, teruslah menjadi orang yang lebih baik, berikan manfaat untuk sesama karena saya yakin hidup akan lebih damai dan bermakna. Oke, lanjut kepada Bang Agus, dipersilakan. Kalau dari saya closing statementnya ya pastinya jangan lelah guys berjuang aja ya. Dan pastinya selalu menebar manfaat, karena ketika kita menebar manfaat itu artinya kita hidup. Saja. Nah, itu tadi pesan yang sangat luar biasa daripada narasumber saya pada hari ini. Oke, sayang sekali nih sahabat Rafada, karena kita terhalang oleh waktu, maka kurang lebih sudah 1 jam lebih ya kami menemani ruang dengar sahabat Rafada semua di luar sana. Oke, sebelum saya tutup podcast kita pada hari ini, buat teman-teman di luar sana jangan lupa yang mau pesan mie goreng pedas Banjar, silahkan langsung ke Instagramnya @mi.gorengpedasbanjar.id, dan yang buat mau pesan baju tadi limited edition langsung aja nih ke @ah_product. Terus yang buat booking henna langsung aja ke @hapakipim_hennaart, dan yang buat pesan hadiah langsung aja ke @official_yourgift.id. Nah ya, jadi itu teman-teman semua, pesan dari saya adalah mari kita keluar dari zona nyaman ya. Ini udah saatnya kita buat melangkah keluar dari zona nyaman dan ciptakan hal baru ya. Oke, ini tadi, dan tak lupa juga saya mengingatkan buat sahabat Rafada semuanya untuk tetap selalu stay tune di 107.7 FM Rafada, dan buat kalian yang mau tahu lebih lanjut kelanjutan podcast Mas dan atau mau kasih saran-saran narasumber siapa kita buat ke depannya, langsung aja ke Instagramnya @dema_fdk. Salah hilap mohon maaf dari saya Nursia selaku host hari ini, dan 2 narasumber saya ada Bang Agus dan Bang Hakim. Oke, kami minta maaf dan mohon undur diri. Salah hilap mohon maaf, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.